Assalamualaikum sahabat Monet Kreatif. Bayangkan pemuda dipaksa, nikahin bule majikan ibunya demi melunasi hutang. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Monet Kreatif, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Dana, 23 tahun, lulusan SMA yang tak sempat kuliah karena keterbatasan biaya. Sejak ayahnya meninggal dunia 2 tahun lalu, Dana menjadi satu-satunya pria di rumah Ibu Farah. Bu Farah sudah 5 tahun bekerja sebagai TKW di Turki, berharap bisa mengangkat derajat keluarganya dan melunasi hutang yang menjerat mereka sejak almarhum suaminya jatuh sakit. Hari-hari Dana dipenuhi dengan kesibukan kecil, membantu tetangga bertani, mengurus kebun seadanya, dan sesekali mengantar pesanan sayur ke pasar. Ia pemuda pendiam, sederhana, dan sopan. Dalam hatinya ada rasa malu karena sampai sekarang belum bisa membanggakan ibunya. Pagi itu, telepon genggamnya berdering. Nama Ibu Farah tertera di layar. Dana langsung berdiri dari dipan bambu di teras rumah. "Assalamualaikum, Bu," sapanya lirih. "Waalaikumsalam, Nak. Gimana kabarmu?" Suara Bu Farah terdengar lelah tapi hangat. "Aku sehat, Bu. Panjenengan piye?" jawabnya. Namun kali ini pembicaraan tidak sekadar menanyakan kabar. Suara ibunya terdengar lebih berat dari biasanya. "Nak, Ibu mau minta tolong, tapi kamu jangan marah dulu." Dana diam mendengarkan dengan dada berdegup. Lalu Bu Farah mulai bercerita. Majikannya seorang janda bernama Selin Arslan, 39 tahun, pengusaha butik sukses di kota Antalya, Turki, sedang mencari pasangan hidup. Bukan pria Turki yang dia cari, tapi seseorang yang sederhana, tulus, tidak matre, dan entah bagaimana. Setelah sekian lama menjadi pembantunya, Ibu Farah merasa Dana cocok. "Aku tahu kamu kaget, tapi kalau kamu menikah dengannya, Ibu bisa lunasi semua hutang ke rentenir. Dia juga janji akan bantu kamu buka usaha. Tapi kalau kamu enggak mau, Ibu enggak akan paksa." Dana terdiam lama. Ia menatap langit pagi yang mendung. Tawaran itu bukan sekadar perjodohan biasa. Ini semacam transaksi hidup. Ia merasa seperti barang dagangan, tapi di sisi lain ia juga tahu betapa ibunya sudah mengorbankan segalanya demi keluarga. "Apa dia tahu aku masih muda, nggak kerja, dan nggak bisa bahasa Turki?" tanyanya pelan. "Iya, dia tahu, tapi dia nggak peduli. Dia bilang dia cuma ingin seseorang yang bisa menghargainya, bukan kekayaannya." Telepon terputus dalam keheningan. Dana menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding ruang tamu. Di dalam hatinya, ada gelombang besar yang mulai muncul, dan cerita yang tak pernah ia bayangkan akan segera dimulai. Sudah 3 hari berlalu sejak percakapan panjang itu. Dana belum memberi jawaban pasti pada ibunya. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Ia berjalan di sekitar kebun kecil di belakang rumah sambil berpikir. Hujan turun perlahan seperti ikut menyelubungi benaknya yang kacau. Tetangga-tetangga tak tahu, Dana merahasiakan semua. Bahkan dari Pak Lurah yang sering mengajaknya kerja serabutan, ia hanya bicara dalam hati, menimbang harga diri, masa depan, dan perasaan aneh yang belum bisa ia namai. Di hari keempat, Bu Farah menelepon lagi. Kali ini suaranya terdengar cemas, seperti menahan tangis. "Nak, Ibu mohon. Ibu sudah terlalu lama kerja di rumah ini, tapi belum bisa bantu lunasi hutang-hutang kita. Kalau kamu mau, ini bukan cuma tentang uang. Ini tentang menyelamatkan nama keluarga kita dari aib." Dana tak tahan mendengar suara ibunya gemetar. Lalu terdengar suara lain di latar belakang. Lembut, asing tapi sopan. "Hello, this is Selin. I'm sorry for disturbing. I just want to say I won't force you. If you don't want to marry me, it's okay. But if you want to talk, I'm here." Dana terdiam. Itu pertama kalinya ia mendengar suara perempuan itu. Bahasa Inggris Selin terdengar pelan dan hati-hati. Tak ada nada memaksa. Justru terasa seperti seseorang yang sendiri. Hari itu juga Dana memutuskan.
Ia mengangguk pada langit seperti berbicara pada semesta. Aku nggak tahu apa yang nunggu di sana, tapi aku nggak bisa biarin ibu terus nanggung semuanya sendiri, gumamnya. Bu Farah langsung mengurus semuanya. Dalam sepekan, paspor, visa, dan tiket pesawat dikirimkan ke Dana. Semua dibayari oleh malaikat. Hari keberangkatan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Dana mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan pemberian tetangganya. Ransel kecil di punggung dan selempang berisi surat-surat. Wajahnya tegang tapi matanya menyimpan keberanian. Dalam pesawat, Dana duduk dekat jendela. Ia menatap awan-awan di luar, bertanya-tanya apa yang akan ia temui di tanah asing. Apakah ia akan diterima sebagai suami, atau hanya sekadar alat barter demi kesepakatan? Setibanya di bandara, Antalya, Turki, suhu dingin langsung menyapa kulitnya. Udara asing, papan petunjuk berbahasa Turki membuatnya merasa benar-benar kecil. Tapi di antara kerumunan itu, seseorang berdiri sambil memegang papan bertuliskan namanya, Dana Sariputra. Perempuan itu mengenakan mantel coklat panjang, syal merah tua membalut lehernya, dan rambut coklat terang terurai rapi. Matanya tajam tapi tenang. Itulah pertama kali Dana melihat Selen, dan dalam sekejap, segalanya mulai terasa nyata. Mereka tersenyum saat melihat Dana keluar dari pintu kedatangan. Tapi senyuman itu tidak mampu menghapus kecanggungan di antara mereka. Dana menunduk sedikit, memberi hormat sopan seperti kepada orang tua. Bukan calon istri. Tangannya dingin, bukan hanya karena udara Turki yang menusuk, tapi karena ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. "Selamat datang di Turki, Dana," ucap Selin lembut. Masih dengan bahasa Inggris sederhana, Dana hanya mengangguk. Ia membalas dengan senyum tipis kaku. "Thank you." Dalam perjalanan dari bandara ke rumah Selin, mereka lebih banyak diam. Mobil pribadi yang dikemudikan sopir Selin melaju di jalanan Antalya yang rapi dan asing. Kota itu tampak indah dan modern, tapi bagi Dana semua terasa seperti mimpi yang terlalu cepat datang. Rumah Selin berdiri di perbukitan kecil menghadap Laut Mediterania. Arsitekturnya modern dengan sentuhan tradisional khas Turki. Sebuah rumah yang biasanya hanya bisa Dana lihat dari layar HP, sekarang akan menjadi tempat tinggalnya. "Come in," ajak Selin sambil membuka pintu. Di dalam rumah itu bersih, rapi, penuh aroma manis rempah. Ada ruang tamu luas dengan perabot mahal. Tangga melingkar menuju lantai 2, dan jendela besar yang menampilkan pemandangan laut. Selin mengajaknya duduk, lalu menyodorkan segelas teh hangat khas Turki. Ia duduk di hadapan Dana, memandang pemuda itu dengan tatapan tenang, tapi penuh pertimbangan. "Aku tahu ini sulit untukmu," katanya pelan. "Sama seperti ini juga sulit untukku." Dana menatap wanita itu. Baru kali ini ia benar-benar berani menatap matanya. Ada kesedihan dalam sorot mata Selin, luka yang tak bisa ditutupi oleh kecantikannya. Dana mendadak merasa iba, dan entah mengapa juga merasa nyambung. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," kata Dana dalam bahasa Indonesia. Meskipun tahu Selin tak akan mengerti, Dana bertekad untuk mencoba memahami dan dijalani. Beberapa hari pertama, Dana tinggal di rumah itu sebagai tamu. Ia tidur di kamar tamu, makan bersama Selin di meja makan panjang yang sepi, dan lebih sering diam karena kendala bahasa. Namun di balik itu semua, perlahan ia mulai mengamati. Selin bukan hanya janda kaya, ia pekerja keras, disiplin, namun kesepian. Rumahnya terlalu besar untuk satu orang, dan waktu terlalu banyak dihabiskan di butik atau sendirian di ruang baca. Sampai suatu malam ketika listrik padam karena badai angin di daerah tersebut, Dana yang terbiasa dengan situasi serba terbatas di desa, dengan sigap mencari senter dan menyalakan lilin. Selin menatapnya dengan kagum. "You not panic," katanya sambil tersenyum. Dana tertawa kecil. Biasa di desa sering mati lampu. Mereka duduk bersama di ruang tamu, hanya diterangi cahaya lilin. Tak ada ponsel, tak ada TV, hanya suara hujan, dan dua manusia asing yang mulai menemukan sedikit kenyamanan dalam keheningan. Disinilah benih perasaan pertama mulai tumbuh. Bukan cinta, tapi rasa bahwa mereka sama-sama sedang saling menyembuhkan. 3 minggu sudah Dana tinggal di rumah malaikat. Walau belum resmi menikah, mereka hidup dalam satu atap,
membagi meja makan, dan sesekali berbagi tawa yang masih canggung. Di balik keheningan dan perbedaan bahasa, mereka mulai saling memahami melalui kebiasaan kecil dan bahasa tubuh. Namun kedamaian itu mulai terganggu perlahan tapi pasti. Suatu pagi, Celine mengajak Dana ke acara makan siang keluarga kakaknya, Yasmin Bahar. "My sister wants to meet you," ucapnya. Dana gugup, tapi ia tahu cepat atau lambat ia harus menghadapi kenyataan. Ia bukan tamu lagi, tapi calon suami wanita 12 tahun lebih tua darinya. Rumah Yasmin lebih besar dari rumah Celine. Taman depan dipenuhi bunga mawar, dan beberapa mobil mewah terparkir rapi di halaman. Dana mengenakan kemeja batik, satu-satunya yang ia bawa dari Indonesia. Saat ia masuk ke ruang tamu, belasan mata langsung menoleh padanya. Suasana berubah sunyi. Beberapa wanita setengah berbisik dalam bahasa Turki, anak-anak kecil menatapnya penasaran. Seorang pria paruh baya, Emir, kakak ipar Celine, menatap Dana dari ujung meja makan. Tatapannya tajam. "Ini Dana," ujar Celine dengan tenang. "Calon suamiku." Emir mengangkat alis. "Seorang pemuda dari Indonesia. Dia terlihat terlalu muda." Celine tak paham semua percakapan itu, tapi ia tahu nada sinis. Emir akhirnya bicara. "Apa dia menikahimu karena cinta atau karena uangmu? Kau lupa bagaimana suamimu dulu pergi." Ucapan itu seperti tamparan, bukan hanya untuk Celine, tapi juga untuk Dana. Suami Celine dulu memang meninggalkannya setelah mengetahui ia tidak bisa punya anak. Luka lama itu kini disinggung di depan umum. Celine mencoba tetap tenang, tapi matanya mulai memerah. Dana yang tak tahu harus bicara apa hanya berdiri perlahan. Ia menatap Emir lalu berkata dalam bahasa Indonesia. Lirih namun tegas. "Saya mungkin miskin, tapi saya diajari satu hal di kampung. Kalau perempuan sudah disakiti, kita harus berdiri untuknya. Biar saya belum bisa bahagiakan dia, setidaknya saya nggak akan jadi orang kedua yang bikin dia terluka." Ia tak tahu apakah mereka mengerti, tapi Yasmin tampak terdiam dan Celine menggenggam tangan Dana di bawah meja. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Terima kasih." Setelah acara selesai, mereka pulang dalam diam. Dalam mobil, Celine berkata pelan, "They don't trust you, and maybe I don't trust myself either. But today I believe a little more." Dana hanya tersenyum lelah. Dalam hati ia tahu pertarungan mereka baru saja dimulai di negeri asing ini. Cinta saja tidak cukup. Harus ada keberanian dan keteguhan. Hari-hari berikutnya terasa berat. Dana membantu di rumah Celine, menata taman, membersihkan jendela, dan kadang memasak nasi goreng sederhana yang membuat Celine tertawa karena rasanya terlalu pedas. Tapi tawa itu tak bisa menutupi keretakan yang mulai muncul dalam hati Dana. Beberapa kali ia melihat Celine menerima telepon panjang dalam bahasa Turki. Suara tegang, nada tinggi. Dana tidak mengerti isi percakapan, tapi ia tahu itu pasti dari keluarganya. Sejak pertemuan tempo hari, hubungan Celine dan keluarganya merenggang, dan Dana mulai merasa bersalah. "Apa aku penyebabnya?" pikir Dana. Suatu malam, ia duduk di balkon kamar tamu menatap laut Mediterania yang tenang, tapi batinnya gelisah. Bayangan wajah ibunya di Indonesia menghantuinya. Ibu yang rela menjadi TKW demi membayar utang keluarga, ibu yang kini menitipkan masa depan Dana pada seorang wanita asing. Dana mulai mempertanyakan semuanya. Apa ini benar? Apa aku pantas? Apa ini cinta? Atau hanya pelarian? Di sisi lain, mereka juga mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih hati-hati, seolah ingin menjaga jarak. Ketika Dana menanyakan hal itu, Celine hanya menjawab singkat, "Saya perlu berpikir." Suatu malam Dana memberanikan diri membuka topik yang selama ini mereka hindari. "Apa kamu benar-benar ingin menikahiku, menikah atau cuma karena utang ibu saya?" Celine menatap Dana lama, lalu menjawab jujur. "Awalnya, iya. Ibu kamu menyelamatkanku saat aku hampir kehilangan butikku. Dia baik dan aku merasa berutang." Dana menunduk, hatinya seperti diiris. Tapi Celine melanjutkan, "Tapi sekarang, aku suka kamu Dana. Tapi bukan cinta remaja, aku sudah terlalu tua untuk itu.
Aku butuh seseorang yang bisa berjalan di sisiku, tapi kamu belum selesai dengan hidupmu sendiri. Malam itu, Dana keluar rumah dan berjalan kaki ke pinggir kota melewati lampu jalan yang sepi. Ia teringat pada kata-kata ibunya sebelum berangkat, "Jangan pernah menjual harga dirimu, Dana. Tapi kalau kamu bisa mencintai, cintailah dengan jujur, bukan karena utang." Di persimpangan jalan, Dana berdiri lama. Ia bisa saja pergi, bisa saja kembali ke Indonesia, hidup miskin tapi damai. Tapi saat ia memejamkan mata, wajah Selin muncul, sorot matanya, senyum canggungnya, luka yang ia sembunyikan. Dan saat itu juga Dana sadar, ia memang datang ke Turki karena paksaan dan utang. Tapi kini yang membuatnya bertahan bukan lagi uang atau belas kasihan, melainkan perasaan yang perlahan tumbuh meski belum ia beri nama. Hari itu, langit Antalya diselimuti awan abu-abu. Angin dari laut membawa hawa dingin yang menggigit, seolah memberi pertanda akan sesuatu yang tak biasa. Di dalam rumah, suasana hening. Dana berdiri di depan cermin mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain hitam. Bukan pakaian mewah, tapi cukup rapi. Di tangannya sehelai syal biru tua hadiah dari ibunya. Sebelum berangkat, Selin datang menghampiri dengan gaun sederhana berwarna krem, tanpa hiasan berlebih, tanpa riasan tebal. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan tanya. "Kamu yakin mau lakukan ini?" Tanyanya pelan. Dana menatapnya. "Aku nggak tahu apa ini jalan yang benar, tapi aku tahu satu hal. Aku nggak mau terus hidup dalam ketidakpastian." Semalam Dana akhirnya mengambil keputusan besar. Ia menelepon ibunya dan berkata, "Bu, Dana akan menikah, tapi bukan karena hutang. Dana mau jalani ini karena aku nggak mau lari dari orang yang pernah menyelamatkan hidup ibu." Keesokan harinya, tanpa pesta besar atau kehadiran keluarga Selin, mereka menikah secara sipil di kantor pemerintah setempat. 2 orang teman Selin menjadi saksi. Tidak ada karangan bunga, tidak ada kamera. Hanya 2 hati yang sama-sama tak yakin tapi ingin mencoba. Saat petugas menikahkan mereka, Selin tampak ragu, tangannya sedikit gemetar. Tapi ketika Dana mengucap janji setengah terbata dalam bahasa Turki yang ia hafal semalaman, Selin menunduk dan menangis. "Apa kamu benar-benar yakin?" bisiknya. Dana menatap mata Selin. "Aku nggak janji bisa bikin kamu bahagia setiap hari, tapi aku janji aku nggak akan pergi." Ucapan itu bukan romantis, bukan puitis, tapi tulus. Dan itu cukup untuk membuat hati Selin luluh sepenuhnya. Usai pernikahan, kabar menyebar cepat di lingkungan Selin. Keluarganya marah. Yasemin mengirim pesan panjang berisi amarah dan kekecewaan. "Kamu mempermalukan keluarga." Tetapi Selin tak membalas. Sore harinya, Dana duduk di taman belakang rumah, menatap langit yang mulai cerah. Selin duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Kalau kamu menyesal, kamu bisa pergi," ucap Selin lembut. Dana hanya menggeleng. "Kalau aku pergi, aku akan kehilangan satu-satunya keputusan paling jujur dalam hidupku." Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak tiba di Turki, mereka saling tersenyum tanpa ragu. Pernikahan yang diawali dengan keraguan dan ketidakpastian kini berjalan dalam diam yang tenang. Reza dan Malaika mulai menata ulang hidup mereka. Meski dunia di sekitar mereka tetap keras. Tak ada perayaan besar, hanya kehidupan sehari-hari yang perlahan mengikis ketegangan. Dana yang dulu merasa asing di Turki, kini mulai menemukan tempatnya di rumah Selin. Hari-hari mereka dipenuhi rutinitas sederhana, memasak bersama, membersihkan rumah, dan berbicara tentang hal-hal kecil yang membuat mereka tertawa. Selin yang dulu begitu tertutup dan ragu akan hubungan ini mulai membuka diri. Ia belajar memahami bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh, meski hanya sedikit kata yang ia kuasai. Di sisi lain, Dana belajar berbicara dengan lebih hati-hati dalam bahasa Turki, berusaha menyesuaikan diri dengan budaya baru yang kini menjadi bagian hidupnya. Namun kehidupan mereka tak selalu mulus. Suatu hari Selin menerima telepon dari Yasemin. "Aku ingin berbicara denganmu," katanya dalam nada serius. "Semua orang masih bicara tentang pernikahan kalian. Keluargaku menekan aku untuk memutuskan hubungan ini. Mereka bilang kamu hanya menikahi pemuda itu karena utang ibu kalian. Itu tidak benar." Selin menutup telepon dengan hati berat.
Ia tahu ia tidak bisa mengabaikan keluarga begitu saja. Tetapi ia juga tahu keputusan terbesarnya sudah dibuat. Selin mendekati Dana yang sedang membaca buku di ruang tamu. Aku harus kembali ke rumah keluargaku. Mereka memaksaku untuk menghadapimu. Dana menatapnya lembut. Kamu nggak perlu khawatirkan mereka. Aku di sini. Tetapi Selin menggeleng. Aku perlu mencari cara untuk menyatukan semuanya. Dana menjawab, Selin, tidak ada yang sempurna dalam hidup. Kita tidak bisa mengubah masa lalu dan memaksa orang lain menerima kita. Tapi kita bisa memilih untuk melangkah bersama. Selin menunduk lalu menatap Dana dengan mata penuh tekad. Mungkin ini bukan jalan mudah, tapi kita sudah memilihnya. Kita harus bertahan bersama. Malam itu, mereka duduk bersama di balkon rumah menatap bintang-bintang yang berkelip di langit malam. Dana menggenggam tangan Selin, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama ia merasa ada ketenangan dalam hidupnya. Tidak ada lagi tekanan keluarga atau beban masa lalu. Hidup mereka tidak sempurna dan mereka tahu itu, tetapi mereka memiliki satu sama lain. Dan itu cukup. Dana tahu cinta tulus tak datang mudah, dan ia tak akan menyerah pada Selin yang kini lebih dari sekadar wanita yang ia nikahi karena hutang.